suara keras dari Masjid Nurul Iman apa yang disampaikan oleh pengisi tausiah lagi Bapak Aib Saifuddin, yuk kita amalkan. Mudah-mudahan duduknya kita di sini bernilaikan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu inti mau'izah hasanah dalam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Aib Saifuddin. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sangat ya puasa kayaknya. Sekali lagi biar nilai ibadahnya Allah lipat gandakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa ma'tini ma'aka abada. Wa qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wallahu a'lam bil murad. Wa qala al-ulama fi kitabih Tabrizul khusus salah satu. Al-awwalu zikrullah wa liqa'ul awliyaihi wa kalamul hukama. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul kiram wal muhtaram, para ahli, para ulama, para kiai, wabil khusus Bapak Kiai Nur Khalis, Bapak Kiai Mahmudi, Bapak Kiai Suryadi yang hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama-sama semoga guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita senantiasa selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berkah usia dunianya, amin. Berkah rezekinya, amin. Dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan kepada para hadirin jamaah semua yang hadir, jajaran pengurus, khususnya jajaran pengurus ranting NU Kelurahan Sekinjau, Bapak Ustadz Durgianto beserta staf jajaran yang semoga kita doakan juga beliau selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintahan ataupun yang mewakilinya beserta staf jajaran
Dan kita doakan juga bersama-sama semoga aparat-aparat pemerintahan yang ada di Kelurahan Sekinjau ini selalu diberikan kesehatan dan selalu ada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada para hadirin kita semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk menambah poin-poin ibadah di bulan Ramadan dengan kita bertolakul ilmi, dengan kita bersilaturahmi. Semoga wasilahnya kita duduk di sini ini adalah salah satu bentuk mencari wasilah, mencari tabat, mencari keberkahan. Ilmu yang kita dapatkan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga dengan wasilahnya kita duduk di maqam silaturahminya kita, segala urusan-urusan kita yang susah Allah permudah. Amin. Yang mudah Allah lebih permudah lagi. Amin. Dan semoga urusan-urusan kita yang berkaitan dengan dunianya Allah selalu berikan solusi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan terlebihnya semoga usia-usia kita yang hadir ini diberikan usia yang panjang dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini putaran yang kedua untuk safari Ramadan Ranting Kelurahan Sekinjau Ranting NU. Jadi niatkan bismillah karena Allah. Yang pertama, di bulan Ramadan ini yang sering kita kenal babul barokah, babul maghfirah, babul rahmat. Jadi di bulan Ramadan ini pintu maghfirah Allah buka selebar-lebarnya, pintu rahmat Allah buka selebar-lebarnya, pintu kebarokahan Allah buka selebar-lebarnya. Jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena kenapa? Yang disebut dengan rajanya bulan itu bulan Ramadan. Makanya kata Rasulullah, in rajaba syahrullah wa sa'ban syahrihi wa ramadan syahru ummati. Bulan Rajab itu bulanku, kata Allah. Bulan Sa'ban itu adalah bulannya Allah. Dan wa ramadan syahru ummati, kata Rasulullah, bulan Ramadan ini adalah bulannya umatku. Dan apa yang harus kita lakukan di saat datangnya bulan Ramadan? Kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadikan momentum bulan Ramadan itu adalah untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena setiap gerak langkah kaki kita, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan, termasuk tidurnya saja jadi pahala. Alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Pak. Tidurnya orang yang berada di bulan Ramadan itu jadi ibadah. An-naumu fi syahri Ramadan ibadah. Tidurnya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah. Awas, jangan salah menafsirkan. Mentang-mentang bulan Ramadan tidurnya ibadah, dari setelah subuh bangun jam 6 maghrib, 12 salatnya, asar 12, zuhur 12, semuanya 12. Alasannya an-naumu bi syahrul Ramadan ibadah. Puasanya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Bukan berarti semuanya tidurnya dari pagi sampai maghrib itu jadi pahala. Jadi dulu waktu zaman di pondok ada namanya kailula.
Khairul lagi itu tidur sebelum duhur. Itu mah nggak bulan Ramadan aja dari pahala. Apalagi datang bulan Ramadan. Artinya apa? Tidurnya saja di bulan Ramadan bila mana dilakukan dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu jadi nilai ibadah. Makanya Ibu, Masya Allah, ibadah yang kita laksanakan yang tadinya pahala cuma Allah berikan 10 kali lipat, dikala datang bulan Ramadan itu dikalikan 10 kali lipat lagi, berarti 100 kali lipat pahalanya. Alhamdulillah. Bu, ada 3 poin, ada 3 karakter. Di dalam puasa itu ada 3 karakter. Tinggal kita memilih yang mana karakternya. Kata Rasulullah, ada saumul awam, ada saumul khusus, ada saumul khusus takhusus. Satu aja dulu. Mudah-mudahan kita nggak ada di jajaran yang pertama. Yang pertama apa? Saumul awam, saumul khusus, ada saumul khusus takhusus. Yang pertama nih, ada saumul awam. Saumul awam ini ditafsirkan, ada beberapa kalangan ulama menafsirkan awamnya karena terbatas ketidaktahuan, awamnya ini karena memang malas tidak mau bertanya, awamnya ini karena memang bodoh. Itu perlu dilihat. Awam itu dia tidak tahu hukum bab rukun puasa, syarat puasa, karena ketidaktahuan ilmunya, karena keterbatasan situasi, ataupun karena kebodohannya. Ini awam. Makanya di sini kata Rasulullah, apa yang dimaksud dengan puasa awam di kalangan-kalangan kita? Kata Rasulullah, orang yang berpuasa awam itu orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi hanya sekedar nahan lapar, nahan haus saja, ini awam. Makanya kata Rasulullah kan ada dalam hadis itu ada 5 perkara yang merusak pahala puasa, tetapi tidak membatalkan puasa secara hukum fikih. Bu, ngomongin orang batal sama puasanya? Enggak. Dari mana batal? Hah? Ngomong netonggone batal orang puasanya? Orang. Tanya Pak Kiai Suryadi. Ini kalau berbicara hukum fikih, pembatalan puasa itu ada yang masuk di lubang di mulut, ada yang kemakan. Itu batalnya, makan, minum itu batal hukum fikih. Nanya sekali lagi ya Bu, ngomong nih uang, gelut, emosi, ngomong kasar, sumpah palsu, berbohong, gibah, batal bukan puasanya? Batal. Ada nggak Kang Sur di kitab Safinatun Nazar wajib betul pembatalan puasa? Nggak ada ngomongin orang batal puasa, nggak ada. Makanya orang yang disebut saumul awam itu dia berpuasa tahu hukum pembatalan puasa secara fikih, rukun puasa secara fikih, syarat sah puasanya secara fikih, tetapi dia hanya mengukur fikihnya saja, tidak dia memikirkan di mana pahala di hadapan Allah. Lambenya, lisannya tidak terjaga. Ini awam. Puasa mah jojong, berbuat maksiat jojong. Hari ini ibu berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Siangnya menghibur, ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin saudara. Itu puasanya batal. Secara syariat umum
Ibu. Mulai terbitnya matahari, mulai subuh biasanya di Simpang Kewas itu Pak Haji Agus itu udah jam 3 itu biasanya main ke tetangga nyari takjil. Disitulah terjadinya mulai terjadi apa namanya? Gosip digosok makin ya Bu ya. Gosip itu digosok makin. Ada orang yang ngomong yang kejam-kejam. Mbak Yu itu orang itu ya katanya ngomong kayak nggak ada. Ada orang yang mulai pelan. Pas ada orang yang cuma pakai kode aja pelan. Makanya gosip itu digosok makin. Batal puasanya. Batal nggak puasanya? Secara hukum fikih tidak, tetapi pahalanya Pak sia-sia. Ya. Makanya nih di bulan Ramadan ini kita latih lisan kita latih mata kita dibawa puasa. Jadi puasa itu bukan hanya sekedar perut saja. Bawa puasa semuanya, lisannya dibawa puasa, matanya dibawa puasa, kupingnya dibawa berpuasa. Kalau seandainya nih kalangan ibu-ibu yang rajin memang luar biasa. Kalau kita mau beli takjil datang ke warung mulai ini berapa ini terasi, dari terasi ini nanti kemana-mana. Biasanya ibu kalau ada yang ngajak ngomongin orang, ibu jawabnya gampang, saya lagi berpuasa. Itu aja udah. Kalau mau WA-an aja. Sama aja ya. Alhamdulillah Pak Ustaz, semenjak Ramadan ini saya sudah tidak pernah keluar rumah. Ngomongin orang juga saya sudah tidak pernah. Saya mau puasa semuanya, perut saya puasa, lisan saya puasa, semuanya puasa. Paling ya di grup aja lah, di WA ngomongin orangnya. Itu sama saja. Makanya Saumul Awwam inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, berpuasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tetapi lisannya tidak pernah dibawa berpuasa, matanya tidak berpuasa, kupingnya tidak berpuasa. Ini disebutnya Saumul Awwam. Secara hukum ini kabul nggak? Secara hukum fikih makruh nggak berpuasanya? Belum tentu. Bu, makanya minta kepada Allah, ya Allah, jadikan puasa saya ini mabrur. Setelah mabrur, makbul. Ya Allah, jadikan salat saya ini mabrur. Setelah mabrur, makbul. Kan dua konsep kita pilih ibadah itu. Yang pertama, semua ibadah yang kita lakukan pilih mabrur. Yang kedua pilih makbul. Kalau sudah makbul, nah kata Pak Kiai Suryadi tadi, tingkatan yang paling puncak la'allakum Bu, ibu sering ngomong ke bapaknya, Pak, doanya sholat luar mabrur, buatan. Sering nggak? Yang ibu tahu mah haji aja ya, haji aja. Semoga menjadi haji yang mabrur, hajjah yang mabrur. Padahal ibu sholat juga kudu mabrur, puasa juga harus mabrur. Emang mabrur itu apa? Mabrur itu adalah dibukanya pintu keberkahan oleh Allah, pintu kemaghfiratan oleh Allah, pintu inayah oleh Allah. Itu mabrur. Kalau dikaji lagi dengan ilmu tasawuf, mabrur itu bisa dikategorikan adalah asar. Asar itu adalah bekas. Ada bekas. Salat itu kudu ada bekas. Apa kata Al-Quran? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan
sholatmu. Kapan itu? Kapan? Setelah sholat atau waktu sholat itu ayat? Hah? Setelah sholat atau waktu setelah sholat apa setelah sholat atau waktu sholat? Itu ayat. Ibu, mana ada sholat yang maksiat? Nggak ada. Kalau ayat ini ditujukan waktu sholat, mana ada sholat maksiat? Nggak ada. Allahu Akbar. Mbak Yu, ibu dilapis paku. Mbak Yu, ibu mau kena neus. Nggak ada. Sholat mah fokus sholat. Dalam ayat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ada asar. Bekas sholat. Kalau sholatnya itu sudah berbekas, berarti sudah ada kalimat fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar setelah dia melaksanakan sholat. Kalau dia setelah sholat, dia bisa merealisasikan sholatnya di kehidupan sehari-hari. Insya Allah ada bekas dalam sholatnya. Sama dengan puasa, ibu. Puasa selama bulan Ramadan, kita nggak pernah ngomongin orang, tidak pernah maksiat lisan, tidak pernah maksiat mata, tidak pernah maksiat kuping. Ibu, selama bulan Ramadan, apa itu bekasnya dari bulan Ramadan? Setelah dia datang ke bulan-bulan yang lainnya, itu disepertikan bulan Ramadan. Itu namanya mabrur. Mabrur itu adalah asar. Asar itu adalah bekas dari puasa. 1 bulan kita tidak maksiat, 1 bulan kita ibadahnya full, 1 bulan kita tadarus, 1 bulan kita ibadahnya itu luar biasa sunnah-sunnahnya. Setelah datang beres bulan Syawal, Kabid, Haji sampai ke sana, kita gunakan seperti bulan Ramadan. Itu namanya mabrur. Sama dengan haji mabrur. Kalau waktu di Mekah sudah pasti mabrur. Syarat rukun haji, sa'i, semuanya dilaksanakan mabrur. Tetapi yang jadi pertanyaan, kemakrurannya sampai nggak ke tanah air? Kemakrurannya sampai nggak ke Indonesia? Yang dia lakukan di Mekah, dia tidak pernah maksiat, dia berbagi, dia meningkatkan kesolehan sosialnya itu di Mekah. Setelah pulang ke tanah air, kemakruran waktu di Mekah dipakai nggak di tanah air? Itu yang dinamakan dengan haji puasa sholat mabrur. Insya Allah ya, kita jangan termasuk puasa yang awam. Puasa awam itu puasa yang hanya sekedar menahan nafas, menahan lapar dan haus. Ada yang kedua, puasa khusus. Puasa khusus itu adalah yang disampaikan tadi. Puasa perutnya, puasa lisannya, puasa matanya, puasa tangannya, semuanya puasa. Yang tadinya buat maksiat, semua dibawa puasa untuk tidak berbuat maksiat. Supaya apa? Supaya puasanya mabrur. Kalau sudah mabrur, insya Allah ibu, 1 bulan penuh puasa kita akan menjadi makbul. Makbul itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit fikihnya, sedikit imsak. Tahu imsak nggak itu? Apa imsak? Hah? Imsak apa? Ada 2 konteks secara bahasa Indonesia, ada konteks secara fikih. Imsak itu kalau konteksnya secara bahasa Indonesia 10 ataupun 5 menit sebelum waktu subuh ya. Boleh nggak makan waktu imsak? Nah, boleh nggak minum waktu imsak? Boleh nggak?
konteksnya bahasa Indonesia boleh? Boleh. Kalau dijawab dengan versinya bahasa Indonesia yang dinamakan imsak boleh. Karena imsak itu secara bahasa Indonesia 10 atau 5 menit sebelum waktu subuh. Sedangkan puasa itu dari terbitnya matahari sampai terbenam, terbitnya matahari sampai itu puasa. Fajar, dari fajar sini imsak sudah masuk belum fajar sini? Belum? Sudah. Yang sering bunyi-bunyi itu loh. Gitu ya. Itu kaget itu. Apalagi bentar lagi bunyi. Yang ditunggu-tunggu benar itu. Kalau pertanyaan itu dijawabnya oleh imsak versi konteks bahasa Indonesia boleh. Tetapi kalau dijawab dengan imsak versi hukum fikih tidak boleh. Karena apa? Al-imsakus shaum. Imsak itu adalah bagian dari berpuasa. Jadi kadang-kadang nih kalau bapak-bapak yang ahli saya juga ahli merokok. Jadi baru dihidupin, baru dapat 10 sedap, kira-kira ada 10 sedap lagi tuh. Tanggung jawabnya. Padahal kalau kita menggunakan hukum fikih yang tadi al-imsakus shaum, imsak itu adalah bagian dari puasa, sudah matikan rokok. Ini makanan-makanannya begitu. Lagi imsak karena bangunnya kesiangan, makan baru dapat setengah piring, tanggung imsak aja. Itu sedikit masalah fikih. Masalah imsak. Insyaallah nanti kalau ada kira-kira pertanyaan di sini ada Pak kiai-kiai narasumbernya, kira-kira masih ada waktu, silakan bertanya berkaitan dengan hukum masalah bab fikih, ubudiyah segala macam. Nanti ada narasumber kira-kira bisa dijawab, kita jawab. Dan waktu sudah menunjukkan jam 6:05. Insya Allah nanti bukanya jam 6:19 kalau nggak salah. Ya Pak Nur ya. Di sini 15 Pak. Kalau saya yang seperti itu Pak. Karena kita ini ya orangnya takdir kalau kayak gini. Ada takdir, ada talfek ya. Kita mah rata talfek nyari yang enak. Hidup di kauman, sirina di sanyir. Hidup di Nurul Malah, sirina di kaki. Boleh nggak tuh? Hah? Boleh nggak? Ini di Nurul Malah. Di Nurul Malah itu waktu buka 6.20. Di sanyir itu bukanya 6.17. Boleh nggak ikut sanyir? Hah? Kalau waktu buka ikut yang duluan. Kalau waktu imsak ikut, itu kebiasaan kita memang. Nah, saya yang penting mau masih hidup di negara Republik Indonesia, ya udah begitu aja. Mana yang hidup di luar itu yang itu. Itu kita mau gitu. Di sana itu paling cepat. Ya di Nurul 6.20, di sana itu 6.17. Saya juga kadang-kadang ikut yang 17. Kalau pas buka, kalau pas imsak ikut pakai kelas, Pak. Enggak, mungkin itu ada proses